kita diskusi apa yang kurang jelas ya. Baik. Ya. Kita masuk berikut. Andra pimpin doa ya. Ya, mari kita sama-sama berdoa untuk melanjutkan materi kita yang selanjutnya. Mari kita datang dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu sekarang akan lanjutkan untuk materi yang kedua pembahasan Tuhan. Kau berkati, biarlah setiap hal yang kami pelajari dan kami dapatkan, dapat kami mengerti dan dapat kami praktekkan dalam bermasyarakat ya Tuhan, dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Bapa, doa kami segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya. Tes 1 ya. Baik, materi kita tentang peperangan rohani. Jadi sebagai pelayan Tuhan ya, kita tidak lepas dari peperangan rohani ya. Jadi apa yang dimaksud dengan peperangan rohani itu kita harus tahu ya. Jadi secara rohani, bersifat rohani ya istilahnya ya. Jadi apa itu peperangan rohani? Spiritual konflik ya. Kita baca bersama-sama ya. Peperangan rohani adalah 1, 2, 3. Peperangan rohani adalah pertempuran yang terus berlangsung antara baik dan jahat, antara Allah dan iblis. Oleh karena pertempuran ini terjadi di alam roh, bukan di alam fisik, hal ini mudah saja diabaikan, tetapi akibat dari pertempuran ini akan membawa konsekuensi yang abadi. Jadi kita selalu tiap-tiap hari ya berperang secara rohani. Nah, kapan dimulai peperangan rohani ini sebenarnya? Peperangan itu kapan mulai dan kapan berakhir? Ya, kira-kira selama kita hidup akan menghadapi peperangan rohani apa tidak? Ya, di dalam diri kita sendiri ya, pasti. Ya. Oke. Kejadian 3 ayat 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi permusuhan itu terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, ingat. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam diri kita walaupun udah percaya Yesus, peperangan itu terus. Memang kemenangan sudah terjadi ketika Yesus disalibkan. Ya, hai maut di mana sengatmu. Ya, jadi kematian Yesus mengalahkan musuh. Ini jadi engkau akan meremukkan tumitnya, itu untuk ular itu, tetapi keturunan perempuan itu meremukkan kepalamu, ini untuk ular itu. Jadi itu berbicara tentang penggenapannya adalah kematian Yesus di kayu salib. Nah, intinya adalah kapan permusuhan itu terjadi? Ya, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, peperangan itu bersifat rohani, ya. Peperangan rohani berarti bersifat rohani. Nah, Efesus 6 ayat 12. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ini permusuhan itu di situ, musuh kita. Maka bisa saja satu hari ini sepertinya baik-baik, 1 jam berikutnya kita tersinggung oleh sesuatu, kita marah-marah, kita sakit hati, ya kita sedih luar biasa, ya kita cemas. Nah, ini kerjanya siapa ini? Ya awalnya baik-baik saja, nggak ada masalah, kok kenapa tiba-tiba kok suasana seperti ini? Ayo, pekerjaan siapa? Ya, di rumah pernah mengalami itu?
Tadi baik-baik kan? Bahkan doa pagi bersama-sama. Tapi udah siang, kok nadanya kok tinggi semua? Kok ngegas semua nih? Ya. Betul Ibu Emma? Aman tadinya kan? Kok tiba-tiba hanya masalah gelas pecah misalnya di dapur ya. Padahal kucing yang bikin jatuh, kita sudah marah-marah semuanya. Semua seisi rumah sudah gaduh ya. Nah, ada saja celah-celah di mana ya iblis itu menyerang kita. Ya, maka firman Tuhan katanya jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Jadi kita bisa diperhadapkan ini lawan kita bukan darah dan daging masalahnya. Jadi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat. Jadi intinya adalah ini kuasa gelap, pekerjaan kuasa gelap. Nah, itu yang menjadi tantangan atau yang kita hadapi tiap-tiap hari. Apalagi kita pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan, ya perhatikan ini kita garis bawahi, pelayan Tuhan sangat-sangat besar menghadapi peperangan rohani. Sangat-sangat besar. Ya, begini, kenapa ada orang itu aman-aman saja, melakukan hal yang jahat aman-aman saja, kok tidak diganggu kuasa jahat? Ya, kan dia temannya, nggak mungkin diganggu. Tapi ketika orang itu mulai berbuat baik, sungguh-sungguh melayani, kok malah tantangan ada? Kok malah pergumulan tambah besar? Kenapa? Ya karena musuh nggak senang kita melayani Tuhan. Jadi semakin saudara melayani, ya semakin tinggi ya tantangan yang akan saudara hadapi. Bahkan semakin dipakai Tuhan lebih ya luas, lebih besar, semakin besar juga kuasa kegelapan yang datang menerpa. Itu pasti. Ya. Nah, persoalannya mau menghadapi tantangan atau tidak? Halo? Siap menghadapi peperangan? Harus siap. Peperangannya begini, tidak ketika malam-malam kita langsung ketemu dengan wajah yang gitu bukan. Kadang-kadang masalahnya ya dalam diri kita sendiri saja. Ada enggak pelayan-pelayan Tuhan pernah merasakan kok tidak ada damai sejahtera? Jadi dicari-cari apa sih penyebab juga enggak ketemu, tapi kok rasanya kok gelisah aja gitu. Kok tertekan? Pernah Bapak Ibu tertekan? Coba lihat wajahnya, jangan wajah tertekan juga hari ini. Pernah tertekan kan? Nah, itu terjadi peperangan rohani. Gimana ini? Saya sih mau sukacita, tapi ya sukacitanya hilang. Ini harus kita pegang sebagai pelayan Tuhan, karena kita berhadapan dengan tantangan yang ada. Pelayan, ini fakta, semua manusia mengalami peperangan rohani, semua. Mengapa? Pertama, karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita, ya, semua pelayan Tuhan, semua hamba Allah, di dalam diri sendiri ada peperangan itu, ya. Semua manusia ini fakta. Jadi garis bawahi, semua berhadapan dengan namanya musuh, iblis, peperangan rohani. Karena memang kitanya sudah jatuh ke dalam dosa. Dan yang kedua adalah iblis masih memiliki kesempatan untuk menyerang manusia. Jadi ada kesempatan iblis untuk menyerang kita. Ya. Siapa di sini dalam minggu ini diserang iblis dan ada kesempatan iblis masuk? Ada ya? Ya, saya sebagai Pak Gembala, ya kemarin juga sempat iblis masuk dan punya pikiran aneh-aneh gitu loh. Ya, wah kacau. Ya, tapi kalau saya biarkan kacau ngapain? Rusak semua pelayanan. Ini harus bergumul, berdoa. Ya, jadi sempat ada yang mengganggu pikiran. Mulai emosi hendak emosinya mulai terpancing gitu loh. Dan arahnya adalah ya membuat kita nggak bertahan gitu loh menghadapi tantangan. Nah, solusinya apa? Ya sambil ada pikiran kacau, nah kemudian kita ingat Tuhan, berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berkati, ya menyanyi, memuji Tuhan dan sampai ya akhirnya mengalami kemenangan, ya. Jadi pasti kita mengalami
kemenangan. Jadi peperangan itu terjadi. Ya. Nah, iblis punya kesempatan. Tetapi kesempatan itu juga karena kita buka, kita beri. Maka firman Tuhan katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Iblis tidak tinggal diam, ia berusaha merekrut manusia untuk menjadi pengikutnya. Bahkan Yesus pun dia cobai untuk menjadi pengikutnya atau untuk menyembah dia. Oh, makanya kita sebagai pelayan Tuhan waktu tertentu bisa begitu luar biasa mengalami kelemahan, lesuh, enggak bergairah melayani, enggak semangat, bahkan menyembah Tuhan pun enggak semangat. Itu bisa. Itu kita lagi digojol di situ. Ya. Nah, pada saat keadaan begitu jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Firman Tuhan katakan tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Jadi kita harus tunduk kepada Tuhan. Nanti kita lihat itu ada ya. Nah, Matius 13 ayat 39 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah zaman akhir. Dan para penuai itu adalah malaikat. Musuh yang menabur benih. Benih apa? Benih lalang. Musuh itu terus menyebarkan gosip lah, sakit hati lah. Siapa di sini yang nggak pernah sakit hati? Tidak ada, pasti pernah. Ya, membuat orang sakit hati. Siapa di sini yang nggak pernah membuat orang membuat orang tidak sakit hati? Tidak pernah dia perbuatannya atau perkataannya menyakiti orang lain. Pasti kita berkata tidak ada. Karena kita kadang-kadang tidak sadar bercanda. Kata-kata kita itu bisa menyakiti orang lain. Iya kan, betul ya. Berarti kita ini pembuat sakit hati juga ya. Kadang-kadang bully itu loh, ngebully itu kan sakit hati. Bully, ngomongin orang, kamu ini bagaimana sih? Ya sudah begini begitu, sudah jelek lagi, begini lagi dan macam-macam. Aduh, bahaya itu. Kisah para Rasul 13 ayat 10. 1, 2, 3. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan mau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jadi pekerjaannya membelokkan. Kita sudah baik-baik melayani, mulai dipengaruhi. Ya, ada ajaran-ajaran menyesatkan. Kita sudah setia, bisa saja mulai dibuat bimbang. Nah, inilah pekerjaan iblis, membelokkan jalan Tuhan. Ya, membelokkan jalan Tuhan. Oke. Perhatikan itu, kalau ada mulai ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran lain, ya udah, makasih. Ya, thank you. Ya, waspada di situ. Wah, ngapain saya terpengaruh? Ya, itu pekerjaan iblis itu ya. Ini contoh saja bahwa memang dia sedang bekerja, iblis itu bekerja ya. Matius 12 ayat 43. 1, 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Perhatikan. Kita berdoa, roh jahat keluar. Ya kan? Oh, mungkin kita diganggu pikiran kita. Kita tengking dalam nama Yesus. Roh jahat itu apa tetap berdiam saja? Langsung meninggalkan kita begitu saja? Tidak. Saudara pernah sakit hati? Kemudian saudara tolak itu sakit hati, keluarkan, tapi sakit hati lagi enggak? Peristiwa yang berbeda bisa buat sakit hati kan? Dia masuk lagi. Cobain lagi, ya, sakit hatinya luar biasa itu. Jadi dia tidak tinggal diam. Berarti kita harus terus berjaga-jaga, ya kan? Misalnya apa? Oh, ya yang klasik lah kalau kita diskusi. Pada umumnya hampir semua selalu apa kelemahannya? Marah-marah, ya, suka marah-marah. Ya, kita sudah menang hari ini untuk tidak marah, tapi besok-besok ada lagi yang buat cari gara-gara, akhirnya kita marah lagi, betul ya? Berarti kita harus membentengi gitu, ya. Dia keluar,
tapi dia mencari. Nah, yang kosong tadi, orang itu kosong, dia masuk lagi. Semakin, ya tadinya marahnya masih katakanlah nilainya 50. Ya karena roh jahat bawa teman-temannya, karena kita kosong, masuk akhirnya marah kita jadi 60. Atau mungkin 80. Ini tambah marah betul. Sampai-sampai akhirnya tidak bisa memaafkan lagi. Karena persoalan yang ya kita hadapi semakin besar. Ya, seperti itu. Kalau kita kasih kesempatan kepada iblis. Ya, ini contoh bahwa roh jahat itu berkeliling. Ya, oke. Kita lanjut ya, ini contoh. Lah, ini contoh apakah benar ada peperangan rohani itu? Ya, ada namanya dunia kasat mata yang tak kelihatan. Jadi berbicara dengan dunia roh itu yang tak kelihatan. Ya, itu ada. Maka dikatakan dalam Efesus 6 ayat 2 tadi, bukan darah dan daging. Ya, kita lanjut saja. Oke, kita terlibat dalam peperangan rohani yang tidak terlihat. Jadi saudara tidak bisa berkata, oh saya tidak terlibat di dalamnya. Kita pasti, ya, strategi yang dilancarkan musuh, ya, itu luar biasa, menghantam kita setiap hari, itu terus, ya. Jadi itu terjadi karena juga memang kita masih hidup di dunia. Dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap kan, iblis. Dunia akhirnya duniawi gitu ya. Coba 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Kita lihat sama-sama. Pakai mic satu membaca untuk kita. Yang sudah menemukan 2 Korintus 10. Ya. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ya. Ayat yang ketiga, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, perhatikan, kita dalam dunia masih pengaruh dunia ada dalam hidup kita, bukan langsung oh ya saya pelayan Tuhan artinya ya seperti orang-orang petapa itu. tidak lagi berhadapan dengan itu, tidak. Tetapi ya kita tidak menghadapi dengan cara dunia, ya. Kemudian 2 Korintus 4 ayat 4. Andra. Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, ada ilah zaman dikatakan, yaitu pekerjaan iblis. Jadi kita melayani, mendoakan orang, tapi orang itu nggak berubah-berubah, ya karena ada pekerjaan iblis. Ya, jadi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan lupa kita terus berdoa, ya menolak ya kuasa kegelapan yang menghalangi kita untuk memberitakan Injil, memberitakan firman. Ya, dan kita berdoa menolak kuasa iblis yang menggelapkan pikiran kita sehingga kita tidak ngerti firman. Tolak. Amin. Jadi yang mulai buat kacau, mulai nggak bisa konsentrasi firman, kemudian tolak dalam nama Yesus. Ya, kuasa iblis yang mau membutakan saya, ya aku usir dalam nama Yesus. Demikian juga seseorang yang kita doakan. Jadi saudara mulai melayani orang, ingat kenapa orang ini nggak berubah-berubah sih? Ya dibutakan. Sebab kalau dia sudah dijamah Tuhan, diterangi hatinya, pikirannya, dia langsung datang sama Tuhan. Dia berubah. Ya sama dari Rasul Paulus, kenapa berubah? Ya, dijamah Tuhan dia. Ya, jadi perlu. Jadi musuh ini yang menghambat itu loh. Jadi
bukan hal yang kaleng-kaleng ya. Oh kita kalau berdoa thinking, apa thinking? Memang dia musuh, harus diusir. Ya, diusir, jangan dibiarkan ya. Kita terlibat dalam peperangan rohani yang tak terus menerus, diusiknya kita. Ya, satu contoh saja. Hari ini kita bisa merasa tenang sekali. Ya, pagi, siang sampai jam 4 lah kata. Jam 5 ada masalah yang kita tidak inginkan yang membuat kita mulai kacau. Tapi ingat, langsung berdoa. Percaya, Tuhan tolong kami. Ya. Pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Pernah? Mulai marah-marah lah kita dibuat aja, atau sakit hati, atau tidak bisa mengendalikan diri. Perkataan kita pun kata-kata yang tidak baik. Nah itu lagi diserang itu. Jadi kalau tidak terkendali, awas lagi diserang nih, gitu ya. Coba lihat kiri kanan, katakan, kalau tak terkendali, awas lagi diserang. Ya kan? Teman baik-baik senyum, kita bilang ngapain kau senyum-senyum? Lah, orang senyum kok nih. Ngapain senyum-senyum? Kita, kau lagi diserang gitu ya. Kau lagi diserang ya. Orang semua ketawa, dia enggak ketawa. Diam. Kau lagi diserang ya. Dibuat susah kau gitu ya. Yang berikut 3 ya. Nah, ini pelayan-pelayan Tuhan perlu memahaminya. Oke, sebentar. Yang ketiga, musuh kita itu berbahaya. Jangan anggap remeh. Ya. Ada pengajaran yang membuat nggak ada setan, nggak ada iblis, nggak ada roh jahat, sikit-sikit roh jahat, nggak usah, itu nggak usah diabaikan. Itu pengajaran sesat. Dan fakta, ya memang roh jahat itu berbahaya, ya, karena tujuan iblis adalah menghancurkan umat Tuhan dan melecehkan pengorbanan Kristus. Ya, artinya, coba waktu kita punya masalah, punya pergumulan berat, mulai tidak bisa berdoa, pasti pikirannya tidak datang kepada Tuhan, ya kan? Mulai beban itu nggak ada lagi Tuhan, apa Tuhan nggak nolong saya. Ini namanya melecehkan pengorbanan Kristus. Padahal Kristus sudah mati untuk kita. Ya, bagaimana mungkin Dia tidak akan menolong kita? Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan yang terbaik bagi kita? Alkitab berkata, Ia yang tidak menyayangkan putranya yang tunggal, ya, mengorbankan bagi kita, bagaimana mungkin Dia tidak akan memberi yang terbaik bagi kita? Bapak kita Bapak yang baik. Tapi ketika ada persoalan itu, bisa saja kita merasa, udah melayani, udah begini, tapi kok begini Tuhan, kok nggak langsung Tuhan tolong, kok dibiarkan. Nah itu berbahayanya musuh itu di situ, diintimidasi. Maka ya tak sedikit pelayan-pelayan Tuhan yang mundur dari pelayanan karena merasa sia-sia juga melayani gitu ya. Nah, untuk itu kita harus berjaga-jaga, tidak ada cara lain. Sadarlah dan berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8. Coba yang sudah menemukan. 1 Petrus 5 ayat 8. Pakai mic ya, dibaca ya. Satu Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi kita yang dibutuhkan sadarlah dan berjaga-jaga, selalu berjaga-jaga ya, siumanlah, jangan tertidur, jangan terlelap. Jadi waktu masalah itu datang, mau mengacaukan pikiran kita, perasaan kita, mau melemahkan kita, ingat ada musuh, ya, dan terus bentengi diri. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dan pikiran-pikiran ini, persoalan ini yang mau melemahkan, aku tolak dalam nama Yesus. Berjaga-jagalah, ya, berjaga-jaga, jangan lepas kontrol, ya, secara emosi kita, perasaan kita. Biasanya dia menyerang dimulai pikiran, kemudian perasaan. Hati-hati, itu yang diserang iblis, ya. Betul ya, pernah mengalami kan? Ya, jadi nanti kalau mengalami hal itu cepat berdoa ya, bentengi. Jadi pelayan Tuhan harus melakukan itu. Ini contoh-contoh saja, banyak bahwa iblis itu ada ya. Nanti kita pelajari secara ini.
Kemudian siapakah iblis itu? Ya, dia adalah roh yang diciptakan oleh Allah juga kan, Lucifer itu, dan sepertiga dari malaikat. Jadi malaikat surga, malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah, sepertiga jumlahnya mengikuti Lucifer. Itulah yang dibuang ke bumi, itulah roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat itu tidak bertambah banyak, tidak beranak, tidak kawin mengawini, ya, dan orang mati jadi roh jahat, tidak. Jangan bilang, oh itu ada orang meninggal lagi hamil, anaknya juga dalam kandungan, oh itu nanti jadi kuntilanak, jadi gondoruo. Betul atau betul? Salah. Ya itu kan manusia dari tanah kembali ke tanah. Terus yang mirip-mirip tadi, yang datang malam-malam itu, yang ketuk-ketuk pintu, iblis ya. Itulah dari antara sepertiga itu yang menyamar, menyerupai. Siapa di sini pernah melihat hantu, setan? Gondoruo, kuntilanak. Nggak ada ya? Ya, sekarang setannya tidak seperti itu lagi. Nggak ada apa? Sundar bolong itu apa namanya? Sundar bolong apa? Sundar bolong ya? Ya, apa? Sundal. Apa namanya? Sundal bolong. Gondoruo, kemudian suster ngesot. Kata suster ngesot, kasihan katanya, kata Mongol itu suster ngesot itu kasihan karena dia waktu ngesot di jalan ditabrak lagi sama mobil, tambah ngesot lagi gitu ya. Ya buka itu horor ya. Jadi bukan begitu lagi cara iblis sekarang. Iblis itu bekerja di mana? Di HP Bapak Ibu itu loh. Betul ya. Di situ iblisnya banyak kali loh. Tapi jangan bilang kata Pak Pendeta HP ini iblis. Iblis, kulempar kau. Ya bukan. Tapi iblis pakai itu HP itu. HP itu bikin masalah itu ya. Betul ya. Kemudian iblis itu ya tidak hanya di HP. Kalau ibu-ibu perempuan dia masuk ke cowok ganteng, cowok gagah, bapak-bapak ganteng. Nah, kemudian ibu-ibu, wanita-wanita jatuh cinta kepada suami orang. Itu iblis itu. Terus suami-suami, ibu-ibu, suami-suami ya, suami jatuh cinta kepada ibu-ibu lain. Itu bahaya loh. Ya, wanita cantik dan lain sebagainya. Ya, baca media sosial ya. Ya, ada hamba Tuhan, pendeta, udah usia 60 lebih. Ya, sekarang harus berhadapan dengan pengadilan ya karena melecehkan 4 anak dari sopirnya. Ya. Sangat mengerikan. Nah, itu iblisnya masuk di situ. Ya, dikuasai pikirannya dan lain sebagainya ya. Oke. Karena iblis itu pintar. Nah, iblis itu tahu kelemahan kita. Maka kita harus tahu kelemahan kita supaya kita bisa membentenginya. Seringkali saya katakan begini, saya mengajar ini di kelas begini. Kalau kita lemah dalam keuangan, ketika diberi jabatan bendahara, jangan terima. Ya, kalau saudara terima padahal saudara tahu kelemahan saudara di keuangan itu selesai sudah. Ya, hitung-hitung terakhir pembukuan segini uangnya nggak tahu kemana. Karena lemah dalam keuangan. Tulisannya ada, catatannya bagus, uangnya nggak ada. Jadi karena lemah di keuangan. Jadi waktu dikatakan, tolong bendahara, jangan. Ya, itu contoh saja ya. Jadi kita tahu kelemahan kita. Ya, misalnya kalau tahu kelemahan, masing-masing harus tahu kelemahannya di mana. Dan bentengilah itu, jaga, jangan sampai iblis masuk di situ ya. Oke. Sifat dosa ini ya, iblis itu sifat dosanya adalah kesombongan ya. Iblis sombong, mau menyamai yang maha tinggi. Ya, ini beberapa. Nah, untuk itu yang keempat ini penting. Kita harus waspada, ya, mewaspadai musuh kita, tetapi kita tidak perlu takut kepadanya. Jadi jangan juga merasa khawatir, ketakutan terus, tidak. Ya, waspada saja. Ya, jangan lengah gitu loh. Jangan mau terpancing, ya. Jadi kita bertanggung jawab untuk waspada akan metode-metode yang dilancarkan setan, tetapi jangan sampai pikiran kita tenggelam di dalamnya.
Ya, kita dapat mempelajari tipu daya iblis dengan memperhatikan nama-nama tadi ya. Pelayan Tuhan sangat riskan menghadapi ini. Ya, pelayan Tuhan. Jadi hal-hal orang yang berbicara rohani, kemungkinan dia jatuh sangat besar. Ya, seorang yang berbicara tentang rohani, kemungkinan itu jatuh besar karena dia diserang masalahnya. Ya, maka ada nanti salah satunya bisa menjadi terjebak kepada sombong rohani. Sombong rohani itu kebanyakan pelayan-pelayan Tuhan jatuh di situ. Dia tidak membentengi dirinya. Khotbah bisa, tapi tidak bisa melakukannya. Nah, itu harus kita waspadai ya. Oke, berikut. Ini nama-namanya aja ya. Ada filsafat palsu, kita lanjut aja. Kok nggak jalan ya? Lanjut terus. Sorry. Ya, yang ini kelima. Ya. Kita tidak berperang untuk mendapat kemenangan, kita berperang dari kemenangan. Jadi artinya gini, waktu kita menghadapi musuh, menghadapi lawan ini, jangan supaya kita menang. Tidak, sudah menang, ya itu maksudnya. Jadi sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita tidak terkalahkan. Alkitab telah memberikan banyak janji kemenangan atas kuasa musuh kepada kita. Misalnya 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada pada kita lebih besar kuasanya dari roh-roh yang ada di dunia ini. Yakin gak itu? Amin? Ya, jadi waktu kita tahu roh yang ada pada kita lebih besar kuasanya, kita sedang berperang, bukan supaya kita menang. Karena roh kita kan lebih besar di dalam, pasti menang kan? Jadi kita menghadapinya bertitik tolak dari kemenangan. Jadi harus ada keyakinan kita dulu kita menang. Nah, waktu saudara nanti melayani orang lain, jangan ragu-ragu. Ya, kita melayani karena kita sudah di posisi menang. Bukan berjuang kita untuk menang, tidak. Kita sudah menang, itu maksudnya. Jadi imani dulu roh yang ada pada kita lebih besar kuasanya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 45 itu mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Ya, dan kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Yakobus 4 ayat 7, ya, ia akan lari daripada kita, iblis itu. Jadi bisa kita tengking musuh itu. Ya, jadi setiap kali ada persoalan baik di dalam diri kita maupun di orang lain, kita bisa layani. Yakin kalau persoalan itu memang dipicu oleh kuasa kegelapan, dan pada umumnya itu yang terjadi. Kuasa kegelapan itu masuk. Ya, misalnya hanya masalah sepele saja, bisa hebohnya luar biasa. Itu bisa ya memang bukan hanya bisa, tapi iblis sudah masuk. Ya, jadi mempengaruhi emosi kita. Kemudian kita terpancing. Nah, solusinya gimana? Ya harus hadapi. Ya, tengking, tolak dulu, berdoa dulu. Ya, Tuhan berkati kami. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dan kuasa kegelapan ini kami tolak dalam nama Yesus. Amin. Jadi ini fakta-fakta di lapangan. Jadi sebagai pelayan Tuhan, kuasa ini tetapi bukan hanya di luar kita hadapi, tapi di dalam diri kita juga, karena dia mau mengacaukan kita. Ya, jadi Rasul Paulus katakan begini, di dalam diri kita ada keinginan roh, ada keinginan daging. Dua ini bertolakan. Ya, keinginan roh dan keinginan daging itu masih ada karena kita masih hidup di dunia. Ya, untuk itu kita menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ya, oke. Nah, untuk menang kita lanjut ya. Ini perlu sekali untuk menang. Memahami musuh, kita harus pahami dulu dia. Kalau kita nggak memahami musuh, kita kalah, kita nggak ngerti. Nah, kehidupan Kristen itu merupakan peperangan. Efesus 6 ayat 12 bersifat supranatural, ya, bukan darah dan daging dikatakan. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu dunia. Jadi ya, kita sudah baca tadi. Inilah lawan kita, inilah musuh kita harus pahami dia, ya. Kemudian ya, yang B, kemenangan tergantung pada Tuhan dan kuasanya. Jadi kita tidak akan bisa menang kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Ayat 10 berkata, 1, 2, 3. Akhirnya
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kalau kurang doa kita lemah. Ya, Ibu Pendeta sering katakan kita ini kurang doa. Walaupun wah pelayanannya sepertinya hebat, berjuang. Kira-kira gini, oh kita mau dalam pelayanan. Wah latihannya, pujiannya sudah, musiknya sudah. Tapi nuansanya kok kayak hambar. Ya, kurang doa. Salah satu kesaksian di Korea, mengapa terjadi kebangunan rohani doa. Jadi di gereja ada gereja mereka bertingkat, di bawah itu ada bilik-bilik doa. Bilik-bilik doa. Nah di dalam bilik-bilik doa itu setiap mungkin 15 menit itu ada tim berdoa 15 menit di bilik-bilik ganti lagi. Nah gambarannya seperti ini, waktu kami belajar dikatakan itu seperti kompor. Jadi kita di gereja ini seperti kompor, harus ada apinya. Ya, ini yang belum kita praktekkan. Kira-kira gini, ada pengurus lah, 2-3 orang berdoa di pastori sana. Mendoakan apa? Mendoakan pelayanan yang di sini. Tuhan jamah orang-orang di sini yang masuk, fokus. Karena begini, ada saja di gereja tapi tidur. Betul ya? Ada saja dia ada di gereja tapi tidur. Ada saja mata terbuka tapi pikiran kemana-mana. Ada saja yang main HP, ada, ya itulah yang perlu didoakan dari bawah. Ya kompornya itu loh, dinyalain apinya, dikompori biar panas. Ya kan, bukan dikompori cari gara-gara, enggak. Jadi doa itu sangat penting. Ya, ada amin. Jadi pengurus pelayan Tuhan, ya tidak boleh luput dari doa. Ya, oke. Kemudian ayat 11 kita baca. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kenakan ya perlengkapan senjata. Tahu ya? Ketopong keselamatan, ya pedang roh, itu kan ada berkasutkan, kerelaan memberitakan Injil, itu semua perlengkapan senjata Allah. Ya, kemudian berikut. Peperangan itu bersifat multidimensi. Jadi tidak hanya satu tapi multidimensi. Dimensi apa? Ya ada peperangan melawan pengaruh dunia, ya duniawi ini yang sekarang ini lagi gencar sekali ya, baik dari teknologi, kemewahan itu duniawi, ya mau lebih wah dan lain sebagainya. Jadi sifat dunia itu adalah ya pengaruh daging, ya sifat dunia ini mau pengaruhi daging. Jadi ada pengaruh dunia, coba kita lihat 1 Yohanes 2 ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ya sudah menemukan? Iya. Juni bisa baca. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, apa tadi? Pengaruh dunia, keinginan mata, keinginan daging, dan tadi ya tiga hal itu. Keangkuhan hidup. Inilah dunia ini, dan ini kita bisa terjebak di situ. Ya keinginan mata, mawah yang puas, tidak ada puas-puasnya. Ya keinginan daging, kedagingan kita, kenyamanan hidup kita. Kemudian akhirnya apa? Keangkuhan, sombong. Ya ini dunia. Dan kalau kita jatuh dalam hal dunia, berarti kita bertentangan dengan Allah. Sebab keinginan daging, ya keinginan dunia tadi berlawanan dengan keinginan Allah. Nah sifat dunia itu berperang melawan pengaruh dunia. Jadi kita harus berperang terus. Ya, kita harus menang di sini. Tapi banyak juga pelayan-pelayan bisa kalah di hal keinginan daging. Tidak bisa mengendalikan diri. Ya, tidak bisa mengendalikan diri. Waspada untuk itu. Jadi kita harus belajar
mengendalikan diri. Misalnya barang-barang mewah misalnya, oh kalau saya harus bawa barang mewah baru rasanya dia lebih percaya diri gitu loh daripada barang-barang yang biasa. Nah, ya barang mewah ketika ada berkat Tuhan kita dapat nggak masalah. Tetapi kalau itu keinginan kita, ingin terus, nah itu terjebak kita di situ. Bukan berarti kita nggak boleh menggunakan barang-barang yang bagus, boleh saja, tapi sewajarnya gitu loh. Jadi bukan itu prioritas utama. Ya kalau ada berkat dan kita bisa beli tidak masalah. Tapi ada orang sampai berjuang setengah mati dan percaya dirinya ditempatkan kepada itu. Kalau dia punya itu, dia baru merasa nyaman, senang. Itu yang salah ya. Jadi hati-hati untuk itu. Oke. Ya, berikut kita pahami musuh Galatia 5 tadi ya. Hiduplah oleh roh ya ini ya. Kita baca dulu bersama-sama, ini kita pegang. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa yang dimaksud hiduplah? Apa dikatakan? Oleh roh. Coba beri contoh. Ya. Hidup sesuai dengan firman Allah. Hiduplah dikendalikan roh gitu loh. Ya. Kalau kita misalnya bagaimana supaya kita bisa hidup dikendalikan roh? Bagaimana saudara supaya bisa hidup saudara dikendalikan roh? Baca Alkitab, berdoa, renungan pagi, ya penyembahan kepada Allah. Ya itu, akhirnya rohani kita lah yang menang gitu loh. Ya, kalau rohani kita menang, kerohanian kita kuat, dan keinginan daging itu dengan sendiri mundur. Misalnya gini, dulu saya suka katakan nonton film. Ya waktu belum bertobat, film-film yang wah gitulah. Tapi setelah bertobat nggak terlalu menarik lagi. Ya, ayo kita nonton ke bioskop gini, udah nggak terlalu. Ya kayak saya lebih fokus untuk memikirkan pelayanan, pekerjaan Tuhan, nah seperti itu. Ayo kita menikmati, ya katakan rekreasi yang berlebihan lah itu secara dunia. Ya tapi kita boleh rekreasi tapi seadanya. Jadi tidak lagi rekreasinya hanya untuk melampiaskan kenikmatan secara daging, tidak. Seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya ya. Kemudian ayat 17, 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi Rasul Paulus mau berkata begini, dia punya pengalaman, dia mau melakukan yang baik. Tapi faktanya yang jahat dia lakukan. Seringkali kita berada di dalam posisi seperti itu. Ya kita mau lakukan yang baik nih, sungguh-sungguh, mau melayani sungguh-sungguh. Tapi faktanya ada waktunya, aduh kok kedagingan. Nah seperti itu, lemah sekali kita. Akhirnya kita ya bisa gagal, waktu-waktu tertentu bisa kita gagal ya. Tetapi jangan menyerah ya, teruslah kita berjuang. Jadi kita pahami musuh ini. Oke, berikut ya. Dalam Roma, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Jadi jangan lagi kita hidup menurut daging. Jujur, pelayan-pelayan Tuhan. Ya kita masih digoda untuk hidup menurut daging ya. Kira-kira coba beri satu contoh yang Bapak Ibu alami, ya keinginan daging itu mempengaruhi begitu kuat. Ada enggak? Dan terus saudara akhirnya berjuang menang untuk itu. Keinginan daging. Salah seorang dulu. Biar jangan sampai terus lewat begitu, enggak ini ya. Enggak nyantol kita nanti. Keinginan daging. Keinginan daging kuat mempengaruhi saudara, tapi saudara berjuang dan akhirnya menang. Bisa kasih contoh? Ina, bisa kasih contoh satu. Ya. Keinginan daging yang dialami oleh Ina tapi kemudian berjuang dan bisa menang. Ya, mungkin kalau dari saya
HP. HP. Ya, mungkin kadang kalau misalnya pulang pelayanan atau udah malam itu pengen kayak biasanya scroll-scroll terus kayak nonton film-film sinetron gitu kan Pak. Jadi kadang itu yang membuat nonton dulu nanti nonton sinetron kadang gitu, kadang lupa jam doa terlewat seperti itu. Tapi pernah dalam 2 malam itu kok saya nonton sinetron kesukaan lagi gitu Pak. Jadi saya berjuang, pokoknya saya harus matikan data, cas HP. Jadi malam itu saya usahakan simpan HP, udah mau berdoa karena biar langsung tidur gitu Pak. Jadi puji Tuhan sempat sih 2 malam berturut karena sinetron kesukaan gitu Pak. Iya. Tapi setelah itu saya berjuang, saya lawan dalam doa. Saya kembali rutinitas jam doa saya dan tidur awal cas HP gitu Pak. Oke, makasih ya. Keinginan maunya lihat lu nonton apa ya, tapi bisa berjuang. Semua bisa berjuang seperti itu. Berat saudara-saudara ya. Tapi harus berjuang ya. Baik, itu contoh. Ya, ada lagi yang mau kasih contoh pengalaman Ibu Hani? Silakan. Kalau dari saya sama Mas Parman itu beberapa waktu ini mencoba untuk setiap jam 4:30 kita sama-sama membaca Alkitab dari Kejadian. Kita itu sehari 3 pasal. Awal-awal kita rajin Bapak, setelah 4:30 kita baca Alkitab sama-sama, jam 5 ikut mesbah doa. Lalu 5 hari ini kan saya buka warung lagi, jualan. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih jalan untuk berkat lebih. Tapi akhirnya karena saya dan Mas Parman kecapean, terlewat untuk rutinitas baca Alkitab. Oke, hari pertama kita berhutang 3 pasal pagi ini. Nanti malam sebelum tidur kita baca. Ya Pak. Tapi akhirnya jadi hutang 6 pasal, hutang 12 pasal kayak gitu Pak. Itu kita berjuang, kita nggak bisa kayak gini Kalau memang kita 4:30 itu kecapean kita nggak bisa bangun, ayo kita sekarang sama-sama doa. Mungkin sebelum tidur aja. Kita kan masih agak fresh kan Pak, masih agak melek. Kalau pagi nggak bisa bangun, akhirnya kita sama-sama bergumul itu ya puji Tuhan kita rubah doanya, baca Alkitabnya itu jadi sebelum tidur dan akhirnya kita nggak punya hutang pasal lagi kayak gitu. Oke. Seperti itu Pak. Ya, puji Tuhan. Jadi itu berjuang. Maunya keinginan daging udah tidur aja lah, capek ya. Udahlah nggak usah dibaca ya, udahlah satu. Tapi ya komitmen tadi kan, setelah harus berjuang dan cari solusinya. Ya kalau nggak bisa pagi-pagi ya sebelum tidur masih lagi seger gitu ya, lakukan ya. Terima kasih, itu masukan yang bagus ya, bisa kita teladani. Oke, ya semua orang yang dipimpin Allah adalah anak Allah, dipimpin roh Allah ya. Kita lanjut aja ya. Nah, pemberontakan terhadap kehendak Allah ini 2 dimensi, kita bertindak sesuai dengan kehendak diri kita. Jadi kalau kita mau mengikuti maunya kita, itu berarti kita sedang melawan Allah, itu artinya. Ya melanggar perintah Allah yang benar. Kalau kita mau ikut maunya kita sendiri, ya, oke. Ya terlepas dari kasih karunia dan pertolongan Allah. Kalau kita ya mengikuti keinginan daging, berarti kita lepas dari kasih karunia Allah. Ya kita bangga dengan kehebatan kita menghadapi masalah dengan cara kita sendiri, tidak melibatkan Allah. Oke, 2 tanggapan ya. Oke, kita lihat hidup menurut daging, berarti kita tidak hidup menurut daging, ya, tetapi menurut roh. Artinya begini, kita harus berjuang supaya kita hidup menurut roh. Tetapi keinginan daging itu kuat sekali, ya. Tapi kita harus berjuang. Keinginan daging kuat sekali. Ya, coba Roma 8 ayat 4. Ya. Kita baca bersama-sama yang sudah menemukan. Roma 8 ayat 4. Sudah?
Roma 8 ayat 4. Kalau sudah menemukan, ya. 1, 2, 3. Ya, jadi jangan menurut daging, tetapi menurut roh. Bagaimana caranya tadi kita sudah bahas, kita memang harus berjuang, terus belajar firman Allah. Kemudian Galatia 5 ayat 15. Galatia 5 ayat 16 itu. Ya. Sudah? 1, 2, 3. Ya, inilah perjuangan kita Bapak Ibu sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jadi hal rohani itu bagian kita memang, ya, supaya kita bisa menang ya. Ya, oke. Menabur dalam daging maka ya akan menuai kebinasaan ya. Jadi cara mematikan keinginan daging itu hanya satu. Hiduplah dengan roh, ya, hidup dalam roh. Maka keinginan daging itu, maka terjadi perubahan. Bapak Ibu pasti harus mengalami ini. Ya, dulu keinginan daging luar biasa, tapi setelah melayani Tuhan, ya, keinginan daging itu mulai hilang dia. Tanpa kita harus berjuang mengeluarkan keinginan daging, tidak, itu dengan sendirinya. Karena keinginan roh itu sudah menguasai kita. Hal rohani itu menguasai kita, jadi hal-hal yang duniawi itu, ya kita tidak sadar tiba-tiba sudah orang lain yang menilai kok beda sekarang. Ya, ibu itu dulu orangnya suka marah, cerewetnya luar biasa gitu, kok sekarang enggak ya? Nah, misalnya contoh ya, jadi karena ada perubahan dalam hidupnya, yang mengubahnya adalah karena keinginan roh yang menguasai dia. Ya, bicaranya banyak hal yang positif, nasihat, ya, membangun, kata-katanya membangun, tidak nyakiti. Kalau dulu suka menyakiti, seperti itu. Oke, berikut kita berperang melawan pengaruh kuasa roh jahat ya, jelas ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu ya. Jadi tanggapan kita sebagai berikut adalah tunduk kepada Allah, berserahlah kepada Tuhan. Jadi pertemuan-pertemuan kita bersama, doa bersama itu sangat penting ya. Bukannya kita buat-buat hanya sekedar gini loh. Ada orang yang pintar melayani, pokoknya talentanya, tapi kurang doa dia, kurang persiapan, maka dia lemah di situ. Ya, bahkan ya kemarin seperti ya Ibu Pendeta sampaikan ke beberapa pelayan, setelah melayani di atas, misalnya kemarin itu pemain musik, setelah turun di bawah ternyata dia asik dengan HP dan ada yang jemaat yang melihat, ya itu kan menjadi batu sandungan. Nah, ketika ya jemaat itu berkata, itu dia juga main HP. Jadi di sini letaknya. Ya, kita harus jadi contoh, setidak-tidaknya pada saat pelayanan itu kita lakukan, kita berjuanglah keinginan HP tadi, keinginan daging kita matikan. Ya, kita fokus. Dan jangan kita melayani secara yang di depan, ketika khotbah kita malah keluar ruangan. Ya, tidak ikut menikmati firman, itu sangat sayang sekali. Jadi kita akan hilang itu. Jadi tolong ya kita harus tunduk kepada Allah, sebab ketika kita tidak fokus kepada firman atau kita abaikan itu, kita kena serang. Saudara udah diserang itu. Jadi hanya pintar melayani saja, tapi tidak dapat apa-apa ya. Ya seperti itu, karena diserang oleh kuasa jahat. Itulah peperangan rohani. Ya, tunduk kepada Allah, misalnya ada pengakuan dosa. Jadi jangan kita melayani ya dengan penuh, kita sadar ada dosa tapi kita melayani saja. Jangan, selesaikan dulu. Maka kita dalam doa persiapan kan selalu kita merendahkan diri, siapa yang siap melayani, angkat tangan. Artinya mengingatkan kita jika ada masalah, ya ada yang menghambat, selesaikan. Bukan berarti karena ada masalah kita mundur, tidak. Di situ kita selesaikan, Tuhan saya punya masalah. Jangan sampai masalah ini membuat saya terganggu pelayanan. Amin. Nah, itu maksudnya. Jadi kita datang, doa persiapan, di situ kita persiapkan diri. Karena kita akan diserang terus gitu loh. Maunya digagalkan kita supaya kita tidak melayani. Jadi pengakuan dosa, minta ampun daripada Allah, atau mengampuni orang lain, dan ini sangat penting sekali. Jangan pernah kita terus asik melayani tapi asik juga ya dalam hal tidak mengampuni orang lain. Jangan. Ya, pengampunan kepada orang lain harus ya kita lakukan. Jadi
beres dengan orang lain. Amin. Beres dengan orang lain, itu berjuang kita walaupun berat. Oke, dan lain sebagainya ya. Artinya sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah yang kita lakukan harus ada penyelesaiannya. Ya, melawan iblis misalnya, mencari jalan keluar, menolak kebohongan, mau kita diajak berbohong, tolak dalam nama Yesus. Itu artinya ya lawanlah iblis. Misalnya diajak mau apa ya, tinggalkan aja pelayanan, enggak, tolak dalam nama Yesus. Sudahlah, abaikan aja itu, tolak dalam nama Yesus. Jadi sesuatu yang mau melemahkan itu harus ditolak ya. Ya, oke. Berikut, misalnya menghancurkan kuasa kutuk. Nah ini, kalau ada kutuk-kutuk sebelumnya, pelayan-pelayan Tuhan harus bebas dari situ ya. Kemudian ada sumpah, hukum atau dedikasi janji kepada kuasa-kuasa lain, jangan pernah kita melibatkan diri dengan kuasa lain atau menyerahkan diri kita kepada kuasa lain sementara kita jadi pelayan Tuhan ya. Jadi hal-hal yang memberikan kuasa kepada musuh ya, jangan pernah kita ada di situ ya. Nah, mengusir dia keluar dari dan mengakhiri pekerjaan yang mengganggu dalam hidup seseorang. Jadi di sini perlu kita, kalau saudara merasa terganggu dengan ada kuasa gelap atau roh jahat mengganggu, harus berani menolak. Ya, doa dengan bersuara dalam nama Yesus. Ya, pikiran jahatnya kau. Ya, dalam nama Yesus, kekhawatiran yang mulai mengganggu ini saya tolak dalam nama Yesus. Amin. Praktekkan, Bapak Ibu harus praktekkan ya. Jadi clear waktu kita melayani, kita merasakan ketenangan ya. Oke, ini beberapa saja kita lihat. Ya, berdiri teguh dalam otoritas Anda. Jadi kita ini hamba Allah, anak Tuhan. Ya, roh yang ada pada kita lebih besar kuasanya dari roh-roh yang ada di dunia ini. Ya. Oke, nanti diingatkan sampai jam berapa? Oke, nah ini kita mudah kehilangan keseimbangan. Artinya begini, jangan sikit-sikit pekerjaan setan, sikit-sikit, enggak juga. Lihat, ya harus begitu ya. Oke. Kita harus hati-hati dalam menjaga sudut pandang kita ya. Ini nanti kita akan bahas. Oke. Dah. Sejauh ini ada pertanyaan dulu mengenali musuh. Intinya ada gini, waktu kita berperang harus kita tahu musuh kita. Ketika kita tahu musuh kita membentengi diri kita. Kalau musuh kita banyak, kita tidak kuat seorang diri, jangan pernah menghadapi seorang diri. Ajaklah teman untuk menghadapi, itu maksudnya. Ya, jadi kenali musuh, kenali gerak-geriknya, ya bagaimana dia mau melemahkan kita. Nah, untuk itu kita harus membentengi diri kita. Nah, ayat-ayat tadi sudah jelas, membentengi diri kita, terus berjaga-jaga. Lawan kita si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum, dan kita tunduk kepada Allah, kemudian lawan dia, usir dia. Ya, jangan kita biarkan dia menguasai pikiran kita, hati kita. Ya, misalnya satu contoh, dia serang kita melalui sakit hati. Mulai pikiran kita memikirkan perkataannya yang jelek. Kemudian kita biarkan dia di dalam pikiran kita. Kita biarkan di dalam hati kita, ini kacau. Kita kena serang. Ya, jadi tolak aja pikiran jahat, pikiran yang kacau tadi dalam nama Yesus, keluar. Perasaan yang tadi yang mau membenci orang itu, yang mau tidak suka dengan orang itu, dalam nama Yesus keluar kau. Dan itu bisa terjadi ketika kita tunduk kepada Allah. Artinya berdoa, Tuhan tolonglah saya lemah, saya terbatas, kuasa-Mu mengalir dalam hidup saya, berkati saya, seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan? Nah, ini sangat penting kita dibekali sebagai pelayan-pelayan Tuhan, karena tiap-tiap hari kita akan berperang ya. Oke, jam 12:30 kita makan ya. Jadi materi ini sampai 12:30 ya, bisa ya, kuat ya. Ada pertanyaan dulu biar kita. Oke, kalau gitu gini, pertanyaan begini, siapa di sini yang pernah mau melayani diserang kuasa gelap, akhirnya lemah, hampir-hampir tidak mau lagi melayani? Oke, biar kesaksian dulu, silakan. Biar kita, ini penting untuk kemudian kita tahu ternyata betul pelayan tidak mudah, dan di situ kita akan terus saling mendoakan.
Yang pertama sekali itu saat saya awal-awal melayani di Gekri, Iya. saat hari Sabtu sore latihan singer. Iya. Saat di tengah-tengah lagi latihan singer, tiba-tiba dikabari kamar saya kerampokan, semua mas-masan, uang hilang. Itu sudah kalut, udah pikiran kacau, sedangkan hari Minggu pagi harus pelayanan. Itu benar-benar pergumulan, saat pikiran kacau apa bisa saya melayani semaksimal mungkin. Ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kuatkan dan ternyata semuanya berjalan lancar. Setelah itu saya rutin pelayanan, suami rutin pelayanan, tiba-tiba saya punya usaha yang benar-benar menguras waktu. Jadi seharusnya Rabu itu bisa ikut persiapan ibadah, Jumat bisa KPI, Sabtu bisa pelayanan singer, itu benar-benar di situ digoda Pak. Berkat uang ada, tapi seperti ada sesuatu yang kurang. Ingin datang lagi pelayanan, tetapi nggak mungkin warung libur cuma buka setengah hari terus tutup seperti itu. Jadi benar-benar pergumulan sekali, tapi puji Tuhan mungkin memang Tuhan nggak menempatkan saya di tempat itu sehingga saya memutuskan untuk over kontrak warung yang pertama. Jadi saya mulai lagi menata niat saya untuk melayani itu kenapa kayak gitu. Jadi ya sampai sekarang saya masih bergumul Pak. Jadi minta tolong dukungan doanya juga supaya saya bisa kembali pelayanan lebih lagi. Tidak seperti sekarang yang kadang berapi-api, kadang bisa turun. Jadi saya ingin saya sekeluarga lebih bertumbuh lagi. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mbak Hani ya. Jadi seperti itu ya. Sudah baik-baik melayani, ternyata ada tantangan yang buat berita inilah, situasi beginilah, ya peristiwa seperti itu. Aduh, kadang-kadang juga mikir ya, ini melayani kok malah seperti ini. Itu tantangan. Maka saya katakan ketika kita terlibat dalam pelayanan, tidak berarti semua baik-baik saja. Justru semakin semangat melayani, ya semakin gencar dia serang kita. Ayo sampai nyerah, ayo nyerah kau kan begitu. Maka perlu doa. Ditopang doa yang teman-teman. Makanya sesama pelayan harus saling mendoakan ya. Ya kita bersyukur untuk itu ya. Ada contoh lain? Silakan. Ya untuk memberkati kita sesuai dengan materi ini ya. Jadi ternyata serangan iblis itu, musuh itu nyata gitu loh, real. Ya. Silakan. Kalau ada tadi Mbak Hani enggak pernah ada diserang, aman-aman saja. Baik-baik saja. Oma mau nyampaikan sesuatu kayaknya? Silakan. Ya, tidak mudah ya. Ini penting sekali, tidak mudah jadi pelayan Tuhan. Ya. Tapi jangan takut gitu ya. Iya. Oke. Iya, baik Pak Pendeta, terima kasih sebelumnya. Kalau dari Oma pribadi, ya semuanya yang dibaca, disampaikan barusan dengan Bapak itu memang jujur memang kita alami semua ya, terutama Oma gitu. Dan yang menjadi tantangan buat Oma ini Opah ya. Opah itu memang baik gitu, kamu boleh pelayanan, boleh gitu. Tapi nanti kalau karena memang sudah pelupa, jauh-jauh hari kita udah kasih tahu, udah gitu ya, kayak hari ini gitu. Semalam saya udah bilang nanti besok aku ke gereja ya, saya bilang itu jam 9. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa katanya. Bagus daripada kemana-mana gitu. Udah jam 5 udah selesai doa. Tolong ya sebelum ke gereja masakin buat aku. Yang diminta itu susah dicari di Pratama gitu kan.
Jadi ya gitu Pak, untuk menghindar, saya tuh sekarang begitu, untuk menghindar ya udah mending saya ngalah, saya berdoa Tuhan kasih kekuatan buat saya. Akhirnya saya ke Taman Geria, saya cari itu cumi di Taman Geria, saya masak di tempat Nita. Jadi yang paling dekat amannya saya bilang ya sudah nanti ambil. Nah, kemarin waktu mau perjamuan gitu, saya bilang tolong ya karena bajuku di rumah Nita, nanti tolong jemput. Iya tapi nggak jemput saya, malah ke gereja sendiri. Di tempat mamanya Dastan itu kan susah kalau kita nyari Grab itu nanti udah 9 menit ganti susah gitu. Jadi terpancing saya Pak, hari Minggu kemarin tuh saya emosi juga. Seharusnya saya sudah sampai, ini kan terlambat gitu ya. Nah saya orangnya itu untuk mencegah saya tidak emosi, tidak keterusan gitu, saya mending diam, saya orangnya gitu. Saya mending diam, saya konsentrasi, Tuhan tolong saya, kuasai saya, tolong saya biar nggak meledak emosi saya. Karena biar bagaimanapun hari lepas hari baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, tapi selalu ada aja itu Pak yang bikin kita tuh nanti ada aja, itu selalu. Nanti kalau lagi baca Alkitab apa gitu, tolong dong pijitin gitu. Padahal saya udah ngomong berkali-kali, saya bilang tolong kasih saya waktu, saya bilang gitu. Situ juga kalau mau dengar HP apa saya sampai susah tidur, saya diem. Saya tuh banyak ngalah loh sama kamu. Jadi terkadang saat kita ngomong itu maksudnya mau ngomong baik, terpancing juga gitu. Akhirnya emosi gitu. Nada saya jadi tinggi. Kalau nada saya sudah tinggi, dia nggak terima gitu Pak. Jadi saya waduh Mang ini benar-benar. Tapi nanti dia sadar gitu. Oh iya, sorry ya. Aduh, kata saya capek ya begini. Saya bilang inilah yang seperti itulah Oma ya. Dulu saya juga harus mikir saya gitu kenal. Jadi ada gitu, tapi kalau sudah gitu cepet-cepet Pak, saya berdoa. Jadi jangan semakin banyak yang menekan saya. Jujur, stres juga saya gitu ya. Belum ngadepin anak gitu. Iya, terkadang saya kalau tahu Mas sendiri aja nyaman, enak ini. Terkadang seperti itu ada gitu. Ya kita nggak munafik lah ya, sebagai manusia itu ada gitu. Tetapi saya menguatkan gitu untuk Tuhan ampunin, Tuhan apa itu Pak. Tantangan saya sekarang memang opah gitu. Dan kalau apa-apa tuh kita kemana-mana ditelepon melulu. Saya sampai gini, coba pakai kacamata, kamu pakai kacamata, kamu lihat. Kamu lihat nih muka binimu yang benar, saya bilang gitu. Coba lihat. Kita nggak boleh ngobrol sama anak-anak alfa, orang kasih karena respect sama kita sebagai orang tua, kasih keju, kasih apa, kita jujur, kita kasih tahu gitu Pak. Nanti jadi berantem, kan kesel ya. Jadi saya bilang coba kamu lihat muka istrimu ini ya, udah peot, udah ompong, nggak mungkin lah itu anak-anak remaja. Itu kan karena respect kita sebagai orang tua. Jadi benar-benar pergumulan saya itu opah gitu Pak saat ini ya. Tapi di satu sisi dia memang ada lebihnya juga, itu sabar gitu. Jadi kalau saya jangan mancing. Kalau saya udah berusaha untuk dia, cuma dia suka gitu Pak, suka nyari-nyari. Jadi saya merasa terberkati sekali dengan pembinaan saat ini nih. Jadi ya saya memang semakin belajar untuk sabar dan menjalankan semua itu dengan penuh sukacita. Terima kasih. Makasih Oma. Jadi persoalannya Oma sudah tahu. Tadi saya katakan kita tahu kelemahan kita supaya kita bisa mengatasinya. Di dalam kelemahan kita iblis bekerja. Iblis tahu kelemahan kita. Jadi ketika kita tahu kelemahan kita, apalagi peristiwanya berulang, pasti kita tahu jawabannya. Jadi akhirnya semakin menang terus, ya. Jadi Oma pasti menang. Supaya begini, sebagai pelayan Tuhan kalau terpancing kan tidak jadi berkat. Akhirnya bisa orang ngomong begini, percuma aja melayani. Percuma saja rajin tiap hari kau ke gereja. Tapi tiap hari juga kau marah-marah, tiap hari juga kau yakin bisa gitu. Percumalah berdoa. Seperti itu. Ya, dan itu sebenarnya suara melemahkan, tapi kita juga jangan terganggu dengan itu. Karena
Kita berjuang, itu saja kata kunci ya, berjuang. Makasih tadi, itu tantangan. Jadi di rumah sendiri ada tantangan, ada pergumulan ya. Bahkan dalam diri kita sendiri. Jadi peperangan rohani itu ada di dalam diri kita. Itu contoh konkret ya. Baik, ketika kita terlibat dalam pelayanan, kita cek dulu ini ya. Nah, ini penting sekali, tanda-tanda gejala demonisasi atau kerasukan ini diganggu setan atau enggak sih orang ini kan gitu. Jadi kita bisa lihat dari fisiknya. Ini saya mau menyampaikan begini, ketika kita mendoakan orang, pelayan-pelayan Tuhan miliki kepekaan ya. Ini orang ini karena sakit mah atau karena kerasukan gitu loh ya. Jangan karena aduh sakit, aduh diganggu setan, enggak, padahal mahnya lagi kambuh. Itu kan repot, jadi harus tahu. Jadi ini lagi sariawan, kita pikir setan lagi pegang pipinya gitu, bukan. Aduh sakit kalau dipegang setan, bukan, sariawan. Ya, jadi harus tahu ya. Setuju ya? Jangan seperti ada anak nangis, Ibu Pendeta sering katakan bawa ke dokter dulu. Jangan langsung bilang ini dari kampung itu datang, ini penghuni kampung datang sekampung ini. Penghuni kampung datang sekampung, padahal ada masalah fisik ya, bisa bakteri, virus yang harusnya ke dokter ya. Tapi memang ada kuasa gelap bekerja. Jangan juga kita udah tahu kuasa gelap bekerja tapi kita nggak sungguh-sungguh mendoakannya. Jangan juga ya seperti itu. Ya, jadi ada fisiknya, spiritualnya, emosinya, mentalnya ya. Kita cek supaya kita nanti mengerti di lapangan yang kita layani. Ya, pertama, ya gejala fisik ini suka gelisah. Orang-orang yang suka gelisah, itu bisa ada pengaruh. Mungkin dia tidak langsung kerasukan setan begitu, tapi mewarisi. Ya mungkin dari orang tua punya ilmu Jadi orang ini kok gampang gelisah, tidak mengalami ketenangan fisiknya itu ya. Kalau yang nyata betul ini kekuatan yang tidak biasa. Ya bisa dia berontak, 3 orang menghadapi, misalnya dia cewek tapi kekuatannya melebihi cowok gitu loh. Bukan kekuatan dari dirinya, ini udah pekerjaan setan. Kekerasan, ya, yang normal-normal misalnya kayak suami istri misalnya, ya kan pasti saling menyayangi itu. Tapi kalau ada main tangan, ya lempar, pukul, ini ada kerasukan ini. Artinya tidak kerasukan itu seperti manifestasi dia tidak kendalikan diri, bukan. Tapi diganggu perasaannya, pikirannya. Kemudian mulai main hantam saja loh. Yang sewajarnya kan nggak gitu toh. Coba kalau jujur, waktu lagi senang, masa suami istri ya saling berantem padahal nggak ada masalah? Ketika ada masalah kan terganggulah perasaannya kan, terganggu hatinya. Si A ngomong dibalas si B, makanya ada istilah kesetanan kan. Jadi lihat kalau dia tindakannya sudah aneh-aneh, wah ini ya dia memberi kesempatan ya. Ya kemudian keadaan terbelenggu ya seperti dalam Lukas 8 itu ya. Ada penyakit bawaan atau kambuh, penyakit yang tidak memiliki penjelasan medis. Jadi sebenarnya secara medis enggak sakit. Ini pernah ibu mertua kan alami kan. Bawa ke dokter, tapi sebentar sakit. Ternyata pekerjaan kuasa gelap. Ada orang-orang yang kecanduan juga. Kecanduan apa begitu ya. Itu juga kerasukan. Nah, ini dalam pelayanan ini ada desakan-desakan seksual atau gairah seks yang ekstrim dan menyimpang. Jadi kalau ada penyimpangan seksual itu juga pekerjaan kuasa gelap. Ya misalnya seperti kenapa ada dimusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu tahu ya. Dan zaman sekarang ini banyak penyimpangan seks. Cewek sama cewek suka, cowok sama itu pekerjaan siapa? Iblis, karena mau menggagalkan rancangan Allah, ya. Kemudian perubahan suara. Ya, cewek suaranya suara cowok. Apa kau? Ya itu kan ada, iya kadang-kadang sebenarnya kayak nenek lampir. Itu ya. Wah ini ada apa ini? Bukan suaranya sendiri. Ya dulu ya kita melayani Ibu Mayun masih ingat dulu keluarga yang datang dari Sumba, yang cewek itu yang nabrak ular. Nah, kemudian dia kan kerasukan tuh. Kemudian kita tanya, siapa kamu? Dia bilang begini, emangnya perlu buat lo? Katanya sama-sama kita, aduh ketawa ini setan ini ikutin perkembangan zaman loh. Setuju? Iya, dia tahu, emangnya perlu buat lo, kata dia loh. Waduh memang dasar setan ada aja kerjaannya. Nah, jadi kalau begitu bagaimana jawaban kalian? Bapak Ibu,
Perlu nggak? Roh jahat, roh yang ada dalam diri orang ini, aku siapa kamu? Ya dia bilang apa? Emangnya perlu buat lo katanya. Memanglah ya. Kalau ada edis TV waktu itu sudah langsung bilang nekat yang nyata. Ya seperti itu. Masa dia ngomong begitu? Ya dan itu betul perkembangan dia tahu karena dia mengikuti semuanya ya. Oke, terus berikut. Ada kemunculan kepribadian baru yang dengan tabiat yang tidak suci. Ya ini contoh-contoh. Makanya kita lihat ada orang ya, memang ada bedanya antara apakah ini karena stres, depresi atau udah kerasukan roh jahat. Kalau orang senyum-senyum sendiri itu bisa belum tentu kerasukan, tapi bisa juga karena dia depresi. Ya, dia merasa lebih nyaman di lokasi tersendiri. Pada kami melayani dia punya rumah, tidak perlu dicuci, tidak perlu disapu, piring-piring nggak perlu dicuci karena Tuhan tidak suruh katanya nyuci. Jadi saudara, rumah saudara kotor, saudara tidak sapu, kemudian kita tanya kenapa nggak disapu? Tuhan nggak suruh sapu. Kira-kira bagaimana? Beres itu orang. Terus dia sudah mandi, misalnya ada dia mandi tidak mandi 3 hari misalnya. Ya kenapa nggak mandi? Tuhan nggak suruh mandi. Wah ini bahaya ini, sikit-sikit Tuhan tapi salah. Ini ada masalah, ya ada problem itu ya. Oke, jadi dari fisik, suaranya, matanya bisa melotot, gelisah, ya itu tanda-tanda ya. Ada lagi mungkin yang menemukan, tidak harus itu saja. Ada dalam pelayanan kita, ya dia misalnya histeris, tegang, ya, pernah kita melayani di belakang itu, ya kemudian dia ada masalah, biasanya ada masalah, dia suami istri ada masalah, ya jadi suaminya pergi begitu saja, kemudian istrinya mulai apa pikiran barangkali, kemudian roh jahat itu masuk, dan dia begitu tegang, mengikat diri, kaku begini, ya kemudian waktu kita doakan pelepasan baru. Ternyata waktu dia punya kalung, ada salah seorang mengambil kalungnya dan dicabut, dia marah betul. Ya rupanya di kalung itu ada sesuatu ditaruh. Jadi hati-hati juga, ada benda-benda tertentu yang ya dibawa, ternyata itu ada kuasa gelap di dalam. Dan buktinya waktu ditarik dan putus dia marah sekali. Ya marah sekali, guling-guling ya. Kemudian kita doakan ya, dan roh jahat itu keluar dan dia mulai sadar, tenang. Ya. Ada pernah pelayan? Ya, dan kita harus siap melayani seperti itu ya, pelayan Tuhan, amin. Jangan takut ya. Kita ada pengalaman Bapak Pendeta, Pak Ketum pernah cerita toh, dia bersama asisten, ada 4 orang yang kerasukan, tungkil dalam keluar. Nah kemudian asisten gembala bilang, kalau kamu nggak keluar, aku yang keluar katanya. Ya akhirnya karena nggak keluar roh jahat, dia yang keluar. Ya pelayan Tuhan ini keluar, tinggallah Pak Ketum kita sendiri melayani 4 orang. Pak Ketum bilang, udah setannya nggak keluar ya, teman satu ini malah keluar lagi. Karena ya asisten gembala bilang kalau kamu nggak keluar, aku yang keluar gitu ya. Nah akhirnya Pak Ketum selesaikan yang kerasukan itu ya, doakan dan ternyata roh jahat keluar ya. Itu gejala fisiknya ada gangguan ya. Kemudian berikut spiritualnya ya. Jatuh dalam keadaan tidak sadar. Ya ada orang-orang suka gampang pingsan, gampang ngigau, gitu. Ini bisa pengaruh, ada ikatan kuasa gelap. Ya. Menunjukkan sikap permusuhan terhadap nama Yesus jelas. Ya suruh berdoa nggak bisa. Dalam nama Yesus, itu dia. Ya pastikan itu, apalagi dia orang Kristen tapi disuruh berdoa dalam nama Yesus dia tidak mau. Tidak bisa memanggil nama Yesus. Ini masalah rohani dia. Dorongan untuk menghujat. Jadi orang-orang yang suka menghujat, memaki itu ada ikatan kuasa gelap di situ. Karena roh Tuhan yang ada pada kita tidak akan mungkin ya membawa kita untuk menghujat orang. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi pelayanan kita, banyak orang Kristen yang suka menghujat, mau maki orang. Wah, ini ada warisan. Jadi ada ikatan kuasa gelap di dalam dirinya, ya. Karena hal-hal yang kotor itu kan bersumber dari roh jahat, ya.
Kemudian tidak ingin atau tidak mampu menanggalkan ulah setan. Jadi dia tidak bisa keluar dari pengaruh setan itu, ya. Mengantuk atau tidak mampu berkonsentrasi ketika membaca Alkitab. Ya, tetapi mampu membaca buku-buku duniawi atau bahan bacaan lain tanpa kesulitan. Jadi kalau udah baca Alkitab dia, wah langsung ngantuk dia. Itu pengaruh lah, maka berdoalah kalau ada gitu sesuatu yang mengganggu. Buktinya kalau baca buku-buku lain, cerita asik, novel apa, wow, berjilid-jilid kan. Tapi baca Alkitab mungkin satu pasal saja baru ya setengah dari satu pasal itu sudah nggak sanggup, udah gelisah ya. Jadi itu harus kita peka, jangan berkata ini hanya saya kecapean, jangan. Kemungkinan besar salah satunya adalah masalah rohani kita yang bermasalah. Ya, terus terganggu oleh pikiran pengembaraan. Jadi waktu berdoa itu pikirannya kemana-mana. Mungkin pernah kita alami gitu. Jadi itu diganggu kita. Kita berdoa, tiba-tiba doanya kemana-mana. Pernah kita ya melayani di satu keluarga di rumah, lah semua tim doanya pikirannya kemana-mana dibawa. Dan setelah selesai kesaksian semua, kok tadi pikiran saya kok kemana? Pada saat mau doa semua ngantuk gitu loh. Ya, setelah selesai itu semua segar. Ada masalah apa? Itu peperangan rohani. Itu ya, masalah rohani kita sedang diserang itu. Kemudian berikut ya terus menerus terganggu pikiran mengembara selagi berdoa tadi, dan memiliki kekuatan untuk meramal masa depan. Jadi kalau ada dia suka meramal ini garis bawah, itu bukan dari Tuhan. Ya apalagi bisa lihat tangannya, kamu nanti masa depanmu begini-begini. Itu bahaya. Di sini ada peramal. Meramal lihat wajah orang, wajahnya agak bulat, lonjong, berarti orangnya begini-begini. Itu bahaya ya. Ya. Oke, sekarang berikut gejala emosi. Lihat emosi kita stabil apa enggak? Pelayan Tuhan kita cek dulu. Kemarahan yang tidak terbendung, pernah enggak marahnya tidak terbendung? Hati-hati, sedang dikerjain setan itu. Pernah ya? Atau ada warisan lama tinggal, pengaruh dari nenek moyang atau leluhur. Kemarahan yang tidak terbendung. Kemudian rasa takut yang tidak normal atau tidak masuk akal atas sesuatu atau suatu keadaan. Jadi belum terjadi udah rasa takutnya luar biasa, nanti begini, nanti begini, sedikit-sedikit, jangan nanti begini. Ketakutannya luar biasa padahal belum tentu itu terjadi. Nah, ini ada gangguan emosi, dan di situ adalah pekerjaan roh jahat, ya. Kalau dari Tuhan kan sukacita, tenang. Kita tahu ada masalah kan, tapi kita bisa tenang menghadapinya. Tapi kalau roh jahat itu pengaruh itu emosi kita tidak stabil ya. Memendam, merasa enggan, memaafkan, atau emosi merusak lainnya ya. Seperti kekecewaan, amarah dan benci. Jadi tidak mau memaafkan. Nah itu sebabnya pelayan-pelayan Tuhan tidak bisa, kalau syarat kita jadi pelayan Tuhan harus memaafkan. Sebab kalau ada orang yang belum bisa memaafkan, dia masih terikat kuasa gelap itu. Karena itu pekerjaan setan itu. Betul ya, setuju ya? Jadi pelayan-pelayan Tuhan harus sudah menang di sini. Ada amin? Pengurus apa lagi? Pengurus itu penatua yang dituakan. Ya, teladan. Jadi pengurus tidak boleh gampang sakit hati. Amin. Pelayan Tuhan tidak boleh gampang sakit hati. Amin. Coba katakan kiri kanan. Jangan gampang sakit hati. Wah, ini keren nih, pelayan Sinam keren, tidak gampang sakit hati. Amanlah Pak Gembala. Karena ketika Pak Gembala omong agak keras, tidak akan sakit hati. Ada haleluya. Izinkan ya, kadang-kadang Pak Gembala bisa bicaranya ya seperti itu ya. Ya, sekali lagi kita bersama-sama berkata, tidak gampang sakit hati. 1, 2, 3. Tidak gampang sakit hati. Aman. Ya, kalau sakit hati, emosi itu masalah emosi, tidak stabil, diganggu dia. Nah, orang bisa saja bikin apa, terserah kan. Kalau kita bisa emosi kita stabil kan ngapain harus sakit hati toh, betul ya? Ngomong-ngomong apa, kamu ngomongi saya apa, mau buat isu apa, mau bilang sebagai pelayan apa, ya terserah urusan kamu. Saya nggak perlu sakit hati karena saya kendalikan emosi saya. Tapi di situ iblis bekerja, pancing emosi kita kena, ya sudah, ya. Kemudian rasa bersalah yang menyesatkan. Begini, kita semua bisa bersalah,
Tapi kalau rasa bersalah itu terus menghantui kita, itu pekerjaan iblis. Harus tengking. Amin. Jadi jangan rasa bersalah. Oke, kita salah, tapi kan kita bisa selesaikan. Ya minta maaf, minta ampun di hadapan Tuhan, selesai kan? Amin. Enggak ada amin. Amin. Oh, ini banyak bersalah ini kayaknya. Ini pekerjaan iblis ini turun rasa bersalah, nggak usah rasa bersalah, udah ya saya salah tadi, saya minta maaf, saya selesaikan di hadapan Tuhan, udah selesai. Tapi iblis berkata, blow, terus dikerjain, membuat emosi kita tidak stabil. Ya, ada juga ini masalah apa? Kabur dari kenyataan dengan menyibukkan diri dengan kegiatan lain, hati-hati. Ya, ada orang terlalu sibuk dengan yang lain, tapi sebenarnya menghindari masalah yang ada itu tidak boleh, ya. Terus ini memelihara ya pikiran bunuh diri atau mencoba bunuh diri, ini pekerjaan setan, jangan. Ya kalau ada pikiran ya sudah mau bunuh diri saja, mau bunuh diri ya, harus tolak. Itu bisa masuk, ya. Semua kita termasuk Pak Pendeta ketika menghadapi masalah, udahlah selesai saja. Tapi kan enak saja, emangnya iblis mau menang kepada saya, nggak boleh. Kita harus tengking. Kita harus tolak, amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan bunuh diri ya. Ya, jangan bunuh diri ya. Ada di sini punya pengalaman mau bunuh diri? Mau bunuh diri tapi takut mati. Itu lagunya itu ya. Ya, ambil tali gantung di pohon tomat, ya enggak mati lah. Oh, pohon tomat kok. Tapi ini bisa karena desak. Tidak ada di antara kita yang kuat-kuat imannya ya. Ada pelayan Tuhan di Amerika ambil pistol dan tembak kepalanya. Pelayan Tuhan. Jadi ya kita yang melayani sangat-sangat serangannya tinggi gitu loh. Ya karena bisa rasa bersalah juga bisa ditekan tinggi terus karena kita tahu kebenaran. Kemudian kita merasa bahwa kita belum lakukan gitu loh. Nah itu tidak boleh ya. Jadi jangan. Mau coba Markus 9 ayat 22 apa katakan di sana? Markus 9 ayat 22. Bisa Andra baca? Pakai baik ya. Markus 9 ayat yang ke-22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ya, jadi kalau ada perasaan mau putus asa, kehilangan pengharapan, itu ujung-ujungnya mau bunuh diri, itu pekerjaan iblis itu, saudara. Ya, roh jahat itu bekerja. Seberat apapun, sehebat apapun persoalan atau tekanan yang kita alami, jangan izinkan. Ya, maka di firman Tuhan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita kuncinya. Gini, saudara punya masalah lah, kemudian masukkan ke dalam pikiran. Kalau Bapak Ibu pikirin terus, itu artinya Bapak Ibu memberikan peluang kepada dia. Pikirin perasaan lainnya masuk ke hati, ya begini ya, makin kuat dia. Ya misalnya ada tuduhan kamu tidak berarti hidup, udahlah kamu tidak macam kamu tidak disayang, kamu tidak diapa, kamu tidak berguna, sia-sia hidupmu percuma bla 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 bla. Ini akan mendesak, jadi seperti panah yang ditembak menusuk ke jantung, kemudian matilah kita. Ya, seperti itu. Ya, setuju ya? Pernah punya pengalaman? Ibu Moni pernah punya pengalaman seperti itu, bisa bersaksi kalau punya, bagaimana mengatasinya? Pernah nggak pikiran jadi semakin ruwet gitu? Ya, berdoa. Tapi pernah mengalami gitu ya? Langsung berdoa. Puji Tuhan. Bu Mayun? Pernah merasa ya tidak berarti, kayak sia-sia hidup ini gitu loh. Jadi emosinya diganggu. Emosi Bu. Pernah punya pengalaman? Ya? Bagaimana? Tidak terlalu berat. Oh, tapi bisa diatasi ya. Ya. Mbak Elvi? Pernah? Terus bagaimana caranya mengatasi? Berdoa. Ya, cara lain enggak ada ya? Atau pernah enggak saking bebannya berat sampai kayaknya lumayan parah gitu ya? Pernah enggak?
Coba kasih mic-nya bisa. Kita perlu dengar juga, ternyata pelayan-pelayan Tuhan jangan anggap sudah lulus-lulus semua, emosinya aman-aman saja kan gitu. Iya, pernah juga mengalami emosinya begitu. Itu di saat merasa kayak terpuruk, merasa kayak udah nggak berarti seperti itu. Ya, tapi di saat itu saya merenungkan kembali kasih Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa berdoa, baca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menguatkan saya kembali. Dan akhirnya pikiran-pikiran itu hilang dengan sendirinya. Baik, ada rasa tertuduh ya, tertuduh kemudian bangkit karena mengingat kasih Tuhan. Itu solusi, ingat kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, amin. Ya, siapa tahu ada di sini kita lagi tertekan. Katakan kiri kanan, Tuhan mengasihimu. Ya. Oke, Tuhan mengasihi kita ya. Baik, berikut gejala mentalnya. Ya, seperti mendengar suara-suara. Nah ini. Ada bisa kita dipengaruhi, kok suara apa ini gitu ya. Itu gangguan pekerjaan kuasa gelap. Yang lain dengar biasa aja sih, tapi kalau dia terganggu pikiran ya. Dan ini bisa menimbulkan mentalnya itu ke arah depresi, tidak berpengharapan, putus asa. Ya, depresi ini kalau udah depresi berat ya. Ya. Gejala mental, bisa kebingungan. Dia kadang-kadang gampang bingung ya. Dicerca oleh pikiran-pikiran kotor, tidak suci. Ya, mentalnya terganggu ya. Disiksa oleh mimpi-mimpi buruk yang kerap menghantui. Jadi siapa di sini yang masih sering mimpi-mimpi buruk? Ada mimpi-mimpi buruk, dikejar-kejar apalah, setan lah, apalah, di satu tempat yang nggak tahu ngerti apa-apa. Kadang-kadang itu peperangan rohani loh ya, peperangan rohani. Ketika kita melayani, ada ya Ibu Pendeta pernah mengalami hal itu, ya, dan sampai berjuang dalam nama Yesus gitu ya, seperti itu peperangan rohani namanya ya. Dapat juga terjadi dalam gangguan kejiwaan ya, kalau depresi itu tidak berbicara murni kuasa gelap, tapi bisa karena depresi dia punya masalah, atau ditolak pacar, atau diputusi pacar, sudah mau menikah, atau pacarnya bilang kita nggak jadi deh. Wah, itu rasanya seperti apa kan? Mungkin kata dia tidak bisa terima ya, bisa saja akhirnya seperti itu ya, depresi ya. Dapat juga terjadi sebagai gejala gangguan kejiwaan yang tadi ya. Dan banyak contoh kita temui masalah mental. Baik, kira-kira di 4 gejala ini yang kita hadapi ya. Oke, pengaruh-pengaruhnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, kita udah siap makan? Ya, materinya dasar ini ya. Jadi kita pahami, baru kita sendiri mengalami kemenangan untuk itu. Nah, kita sedikit belajar ini. Hati-hati ya pengaruh setan dalam kehidupan seseorang. Bisa dia dipengaruhi biasa saja. Oke lah, hanya masalah kecil begitu. Tapi kemudian ada tingkat mulai tinggi, sangat dipengaruhi. Nah, kemudian terikat. Nah, kalau ini udah terikat ini repot ya. Ini perlu doa khusus gitu ya. Ada terikat dan sangat dikuasai, ini manifestasi dan atau tidak bisa dia berubah. Dalam pengertian dia asik dengan hal-hal yang jahat yang dilakukan, dia udah terikat itu namanya. Jadi itu pengaruh, ada yang biasa mulai tinggi, mulai tinggi. Dan kita ya, sebagai hamba Tuhan ketika melayani, lihat ketika orang mulai cerita bagaimana pengaruh yang dialami, kita bisa lihat, wah ini perlu doa pelayanan khusus seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh saja. Ya ini tadi 3 iblis, dunia, dagingnya. Jadi iblis itu mempengaruhi dunia, dunia mempengaruhi kita, iblis bisa mempengaruhi kita. Jadi yang kita hadapi adalah satu, langsung intervensi iblis, ya bisa dari dunia, ini kedagingan kita. Inilah kita diserang ya, seperti itu kira-kira kita berjuang bersama-sama. Baik. Oke, kita kira-kira sampai di sini dulu karena jamnya. Nanti kita akan masuk ke sesi berikut. Sesi ini menolong kita untuk kita benar-benar mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Ya,
Jadi kita yang harus berjuang. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian ya. Ya, kita berdoa dulu bersama untuk pelajaran ini. Pertama kita berdoa, kita mengalami kemenangan apapun tantangan yang kita hadapi. Kita menghadapi peperangan rohani, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, kita akan mengalami kemenangan ya. Kita nyanyikan satu pujian. Oh, ya. Ya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Jadi kita percaya kepada kuasa Tuhan. Mari pelayan-pelayan Tuhan, pelajaran ini kita renungkan. Banyak hal yang akan menyerang kita, menggoda kita, ya, melemahkan kita, tapi kita sudah belajar, kita hanya berjuang, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita terus berperang tiap-tiap hari. Percayalah roh yang ada pada kita lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini, dan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Kalau lain ditolong, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, tangannya terbuka. Kami datang kepadamu Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi naikkan pujian ini dan datang kepada Tuhan. Nikmati, rasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Tangan Tuhan menolong saudara, menguatkan saudara, dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada saudara. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, tangan-Mu tak tersembunyi, kuasa-Mu tak tersembunyi. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami. Tuhan jamah kami. Kami pelayan-pelayan-Mu, kami hamba-hamba-Mu, siap melayani Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan yang datang silih berganti, bahkan melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang menyerang kami, yang mau melemahkan kami dalam pelayanan ini, yang mau melemahkan iman kami. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami tunduk kepada Allah dan melawan iblis, maka iblis akan lari daripada kami. Di dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang mau melemahkan, yang mengganggu, yang
mau menyakiti, yang menakut-nakuti, yang membuat cemas, yang membuat khawatir, yang menanamkan rasa sakit hati, kebencian, apapun yang ditawarkan atau yang disuguhkan kepada kami untuk melemahkan kami, semua itu kami mau halau, kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui pembelajaran yang kami pelajari bersama, sungguh kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan dan kami mengalami kemenangan karena Kristus menyertai kami. Roh Kudus ada pada kami, roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Ini kami pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan menikmati makan dan minum. Tuhan memberkati makan dan minum, sucikan dan kuduskan. Berkati kami semua ya Bapa, berkati semua jemaat ya Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati semua keluarga kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kita, selamat menikmati makan minum, shalom.